Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Nabila, di sini akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi gaji. Pertama, kita lakukan dulu uji normalitas. Tekan analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Masukkan data numerik ke tabel dependent list. Ada usia karyawan, lama kerja, dan gaji. Plot, lalu centang normality plot with test, lalu continue, dan OK. Nah, keluar outputnya kita lihat yang test of normality. Perhatikan tabel Shapiro-Wilk. Nah, signya tuh 0,00. Nah, kecil dari 0,005, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita akan lakukan uji pada usia dan gaji karyawan. Tekan analyze, lalu correlate, lalu tekan bivariate. Setelah itu masukkan usia karyawan ke kolom variabel dan gaji karyawan kolom variabel. Centang Spearman karena datanya berdistribusi tidak normal, lalu OK. Nah, didapatkan P-nya 0,346. Setelah itu kita uji jenis kelamin dengan gaji karyawan. Tekan Analyze, lalu Non-Parametric Test. Setelah itu pilih yang Two Independent Sample karena datanya tidak normal. Lalu masukkan gaji karyawan ke kolom tes variabel, lalu masukkan jenis kelamin ke grouping variabel. Define grupnya, bikin grup 1 1 dan grup 2-nya 2, sesuaikan dengan data, lalu OK. Lihat pada tabel tes statistik, dapatkan 0,469. Nah, setelah itu kita akan menguji pendidikan dengan gaji karyawan. Akan analyze, setelah itu pilih yang non-parametric test, lalu K independent sample, masukkan gaji karyawan ke kolom tes variabel list. Nah, masukkan tingkat pendidikan ke grouping variabel. Define range minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Continue. Lalu OK. Kita pakai Kruskal-Wallis karena datanya berdistribusi tidak normal. Nah, didapatkan 0,640. Setelah itu kita uji status perkawinan dengan gaji. Tekan analyze. Setelah itu non-parametric test. Lalu Two independent sample. Masukkan gaji karyawan ke tes variabel dan kita tukar jadi status perkawinan. Define grupnya grup 1 1 dan grup 2 2. Setelah itu continue lalu OK. Pakai uji Mann-Whitney. Perhatikan tabel tes statistik, didapatkan 0,631. Nah, setelah itu kita uji bidang dengan gaji karyawan. Analyze, lalu non-parametric test, K independen, terus gaji karyawan di tes variabel, masukkan bidang pekerjaan ke grouping variabel. Define range-nya minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Lalu continue. Lalu tekan OK. Perhatikan tabel tes statistik, dapatkan 0,888. Dan terakhir kita uji lama bekerja dengan gaji karyawan. Analyze, setelah itu correlate, bivariate, masukkan pada tabel variabel lama bekerja dengan gaji karyawan. Data tidak normal, centang Spearman, lalu OK. Nah, perhatikan pada tabel korelasi, didapatkan 0,199. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji multivariat. Tekan analyze, setelah itu regression, lalu linear. Masukkan gaji ke karyawan ke dependen dan masukkan usia karyawan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan. Setelah itu bidang pekerjaan, lama bekerja. Nah, selanjutnya tekan OK. Keluar outputnya. Perhatikan tabel koefisien dan perhatikan sig-nya. Lihat sig paling besar. Sig yang paling besar tuh ada di status perkawinan. Jadi kita akan mengeluarkan status perkawinan. Caranya sama seperti tadi. Regression, linear. Setelah itu kita keluarkan status perkawinan. Setelah itu OK. Nah, keluar outputnya. Perhatikan lagi sig-nya. Lihat lagi sig paling besar, itu ada di bidang pekerjaan. Kita akan mengeluarkan bidang pekerjaan lagi. Regression, caranya sama seperti tadi, linear.
Lalu keluarkan bidang pekerjaan. Nah, bidang pekerjaan. Setelah itu oke. Perhatikan seek-nya lagi. Begitu terus langkahnya sampai mendapatkan seek terkecil. Jangan lupa salin setiap outputnya ke Word untuk diinterpretasikan. Perhatikan tabel perubahan. Jika kecil dari 10%, maka itu dihilangkan, dan jika besar dari 10%, maka itu tidak boleh dihilangkan. Setelah semua yang kecil dari 10% dihilangkan, bersisa bidang pekerjaan. Dan didapatkan faktor yang mempengaruhi gaji karyawan adalah variabel bidang pekerjaan. Nah, langkah terakhir kita akan melakukan uji asumsi. Analyze, regression, linear, lalu masukkan gaji karyawan ke dependen, dan masukkan usia karyawan ke independen, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, bidang pekerjaan, lama kerja. Setelah itu tekan statistik, lalu centang deskriptif, collinearity, covariance, Durbin-Watson, continue. Lalu ke plots, masukkan zipred ke X dan srecit ke Y. Lalu histogram dan normal probability plot dicentang. Lalu continue, terakhir oke. Nah, sudah keluar semua output asumsi, tinggal diinterpretasikan di Word.